Pada bagian ini kita akan membahas mengenai Java Server Page Standard Tag Library atau biasa disingkat JSTL. Nah, JSTL ini ya adalah library-library ya yang menyediakan fungsi-fungsi dasar yang umumnya ada pada aplikasi web JSP ya. Jadi fungsi-fungsi yang kita gunakan di JSP ya sudah disediakan oleh JSTL ya. Nah, JSTL memiliki tag-tag seperti perulangan misalnya, kondisi, manipulasi XML, mengakses database, dan lain-lain. Nah, ini adalah fungsi-fungsi standar ya yang biasanya kita butuhkan di dalam halaman JSP. Nah, pada kesempatan ini kita akan mencoba melihat beberapa di antaranya. Tentunya tidak akan kita gunakan semuanya ya, karena JSTL ini sendiri kalau kita gabungkan di dalam konsep atau arsitektur MVC ya, JSTL hanya digunakan untuk membantu kita dalam view ya, view data. Nah, ini yang akan kita bahas di sini, yaitu memanfaatkan JSTL untuk membantu di bagian view ya, memudahkan kita untuk membuat view atau tampilan. Nah, bagaimana menggunakan JSTL? Nah, JSTL memiliki berbagai variasi tag ya, sesuai fungsinya masing-masing. Nah, sesuai dengan fungsi-fungsinya tadi ya, ada core, XML, internationalization ya, dan lainnya ya. Kalau kita ingin gunakan, kita akan mengimport dari beberapa URI berikut ini ya. Nah, misalnya untuk core itu ada di java.sun.com/jsp/jstl/core. Untuk XML juga seperti yang terlihat di layar. Untuk internationalization juga seperti yang terlihat di layar ya, internationalization atau formatting. Kemudian juga untuk SQL, kemudian untuk function juga seperti yang tersedia di situ di layar, yang seperti Anda lihat di layar. Nah, tapi yang akan kita gunakan di dalam hubungannya dengan view nantinya ya, hanya yang standar, yang core, dan yang internationalization atau formatting ya, yang FMT nantinya. Nah, ini adalah tabel dari kategorisasi dari library-library yang ada di dalam JSTL ya, tag-tag yang ada di dalam JSTL, yang core dan formatting ya, yang internationalization ya, I18N itu yang akan kita gunakan di dalam video tutorial kita kali ini ya. Untuk database, function, dan XML belum kita gunakan saat ini. Nah, bagaimana caranya kita menggunakannya di dalam halaman JSP ya? Syarat utama yaitu tentunya kita harus mendaftarkan tag libnya ke dalam halaman JSP yang akan menggunakan JSTL. Misalnya contohnya tag lib untuk yang core ya, seperti yang terlihat di sini, ini harus ada di dalam halaman JSP yang akan menggunakan JSTL core ya. Contohnya misalnya kalau kita ingin menggunakan cout value ya, core tag ya, di dalam core tag itu yang cukup penting pertama adalah untuk memberikan output, yaitu c.out value-nya apa ya. Ini untuk mengirimkan output ke stream atau ke browser ya. Nah, value-nya di sini dapat berupa ekspresi ya. Kemudian sebaliknya cset ya, variabelnya apa, value-nya apa, menyimpan nilai value pada variabel var. Nah, contohnya seperti ini ya, penggunaan JSTL di dalam sebuah halaman JSP. Nah, mungkin kita akan coba saja bagaimana menggunakan JSTL di dalam sebuah halaman JSP. Baik, kita mulai dengan membuat sebuah project, beri nama misalnya JSTL, kemudian kita finish. Nah, untuk menggunakan JSTL di dalam file JSP, di dalam halaman JSP, kita harus menambahkan library JSTL ya. Kita klik kanan di library, add library, kemudian kita cari JSTL 1.1 ya, kemudian kita add library, maka library-nya sudah siap kita gunakan ya. Oke, langkah pertama adalah kita harus menambahkan tag libnya ya. Untuk awal ini kita akan menggunakan tag lib core ya, dengan prefix
kita beri C ya. Prefix ini tentunya bisa kita ganti dengan sebutan yang lain ya. Anda mau ganti X, Y, Z terserah, tapi secara default biasanya kita gunakan C. Oke, kita coba menggunakan JSTL ya, yang sederhana, yaitu mengeset variabel. Misalnya kita beri nama variabelnya adalah nama, kemudian value-nya adalah Hendro misalnya, Hendro Steven misalnya. Kemudian kita coba cetak ya menggunakan cout ya, seperti ini cout. Kemudian yang kita cetak value-nya adalah nama ya. Kita ambil parameter menggunakan ekspresi ya, dolar, kemudian tanda kurung awal buka dan tutup, kemudian nama variabelnya di dalam, itu namanya ekspresi. Oke, kita tutup dengan H2. Nah, kemudian kita coba jalankan aplikasinya ini. Kita klik kanan aja, langsung run index.jsp. Baik, hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Hendro Steven ini adalah output yang dihasilkan oleh JSTL yang barusan kita buat. Selanjutnya kita buat contoh yang lebih lebih advance lagi ya, dimana di sini kita mendeklarasikan variabel tanggal ya. Sebelumnya kita tambahkan dulu import ya, kita import tanggal ya, patch directive import, kemudian kita import tanggal Java util date. Oke, kemudian kita deklarasikan sebuah variabel dalam scriptlet tanggal ya, date tanggal sama dengan new date. Kemudian kita tempatkan objek tanggal ini ke dalam page context ya. Dalam page context set atribut tanggal ya, isinya adalah tgl ya, namanya tanggal, kemudian objeknya atau value-nya adalah tgl atau tanggal. Kemudian kita coba cetak ya. Kita coba cetak menggunakan JSTL ya, cout. Kita coba cetak pakai JSTL cout. Kemudian value-nya langsung kita berikan ekspresi tgl ya. Nah, JSTL akan secara otomatis mencari ya di mana variabel tgl itu. Nah, kebetulan variabel tgl itu disimpan dalam page context. Nah, kita coba run. Hasilnya kurang lebih seperti yang ditampilkan di browser berikut ini ya. Kita lihat tanggalnya. Selanjutnya adalah tag if ya. Fungsinya ini sama dengan penggunaan if pada program Java biasa ya. Contohnya seperti ini ya. Nah, ini Anda bisa langsung copy paste aja ya, dimulai dari sini sampai di sini Anda copy paste, kemudian coba ditempatkan di file index.jsp pada contoh sebelumnya. Kemudian Anda coba dijalankan. Nah, kalau kita lihat di sini, yang pertama kita mengeset variabel x dengan nilai 10, kemudian kita tes apakah ya, if tesnya apakah x lebih dari sama dengan 10. Jika iya, maka nilai ini akan dicetak. Oke, silakan Anda coba. Kemudian yang berikutnya adalah for each ya. Ini fungsinya melakukan iterasi terhadap items ya, terhadap collection tentunya, terhadap kumpulan data ya. Kemudian setiap item direferensikan ke dalam var ya. Ketika item adalah objek map, maka value-nya dapat kita ambil dengan cara var titik value. Nah, ini adalah contohnya ya. Mungkin kita bisa coba di dalam program ya. Anda bisa coba dalam program. Nah, ini Anda bisa copy paste langsung ya, tempatkan di antara tag body ya, di dalam file index.jsp sebelumnya yang dicontoh sebelumnya. Oke, nah kita perhatikan di sini ya, for each item
Listnya ini adalah yang kita tempatkan di dalam page context yang ini ya. Kemudian kita referensikan ke dalam data. Nah, untuk mencetaknya kita cout value data, maka akan tercetak kalimat-kalimat yang ada di dalam list ini. Oke, silakan dicoba. Kemudian berikutnya, kalau misalnya yang tersimpan di dalam item itu adalah collection berbentuk map ya. Map itu adalah collection pasangan key dan value ya. Seperti ini bentuknya, key, value. Nah, saat kita akses seperti biasa ya, itemnya maps ini yang kita dapatkan dari page context ini ya. Kita referensinya ke map. Nah, kalau kita ingin cetak value-nya, kita harus tulis nama referensi titik value ya. Nama referensi titik value. Kalau kita ingin cetak key-nya, kita tulis nama referensi titik key ya. Seperti ini. Kalau kita tulis seperti ini value, maka yang akan tercetak adalah ini 1, ini 2, dan ini 3. Oke, silakan dicoba. Tempatkan kode program ini di antara tag body di dalam file index.jsp di contoh sebelumnya. Nah, kemudian ada juga for each untuk bentuk seperti ini ya. Ada var, begin, end, dan step. Ini kurang lebih mirip seperti perulangan for di Java ya. Tetapi stepnya di sini bersifat opsional ya. Kita bisa misalnya step itu bertambah 1, berkurang 1 ya, seperti itu. Nah, ini ada contoh sederhananya ya. Misalnya kita lakukan perulangan for each mulai dari x ya, x-nya sama dengan 1 sampai x-nya sama dengan 6. Nah, kemudian kita cetak di sini dengan melakukan perulangan ini sebanyak 1 sampai 6 ya. Perhatikan font size-nya itu mengikuti counter dari x ya, counter dari x. Oke, kalau kita tambahkan stepnya 2, dia nanti akan loncat-loncat 2 ya, tapi itu opsional. Oke, silakan dicoba juga contoh sederhana ini ya untuk perulangan for di dalam JSTL. Nah, yang berikutnya adalah formatting tag. Kalau sebelumnya kita membahas mengenai core tag ya, kebanyakan untuk output ya, perulangan kondisi ya, dan lain-lain. Nah, untuk formatting tag ini ada 2 formatting tag yang penting, yaitu pertama adalah format date. Nah, ini digunakan untuk memformat tanggal ya. Ini adalah properti-properti yang bisa kita gunakan ya. Tentunya tidak semua harus digunakan, tetapi ada beberapa yang penting saja. Misalnya di sini ada type, kemudian date style ya, seperti ini. Kemudian tentunya value-nya ya. Kemudian setelah formatting tag, yang berikutnya adalah format number. Ini paling sering digunakan untuk memformat angka ya, baik itu angka biasa atau angka currency ya, atau persen seperti pada type di sini. Oke, nah kita akan coba membuat tampilan sederhana ya, kemudian kita lakukan pemformatan angka dan tanggal. Baik, contoh berikutnya adalah menggunakan format ya. Kita akan melakukan format terhadap tanggal dan angka ya. Nah, kita tambahkan dulu tag libnya untuk format ya. Kalau yang tadi kita gunakan core, yang sekarang kita akan gunakan adalah formatting ya. Untuk formatting, URI-nya adalah kita ambil yang FMT ya, kemudian prefixnya FMT. Oke. Kemudian kita siapkan data tanggal sudah, kemudian kita siapkan FMT untuk memformat tanggal ya. Kita FMT format date, value-nya adalah TGL. Nah, ini akan otomatis data TGL tadi akan diformat menjadi tanggal. Nah, untuk yang number ya, kita buatkan variabel double misalnya rupiah, kita beri nama, kemudian isinya adalah 1.325.000 misalnya. Oke, seperti ini. Kemudian kalau kita ingin cetak nilainya ya, kita kasih desimal seperti itu. Kemudian kalau kita ingin cetak nilainya nantinya,
Oke. Kalau kita ingin cetak nilainya, jangan lupa kita juga masih menggunakan FMT, tapi format number. Kita menggunakan format number. Format number, oke, dengan value adalah rupiah. Oke, seperti ini. Kemudian jangan lupa juga variabel rupiahnya ini kita tempatkan ke dalam page context supaya bisa diakses oleh JSTL-nya. Rupiah. Kita coba eksekusi, hasilnya kurang lebih seperti ini. Ya, perhatikan tanggal sekarang sudah memiliki format seperti yang kita lihat, kemudian rupiah, nilai rupiah seperti yang kita lihat juga. Oke, kita bisa tambahkan beberapa properti tambahan untuk lebih meningkatkan format tanggal dan number, ya. Misalnya date stylenya kita ganti menjadi medium, ya. Kemudian format numbernya kita ganti menjadi apa namanya, type-nya menjadi currency, ya. Ini akan menyebabkan akan ketambahan mata uang, ya, di depan variabel yang akan kita tampilkan, ya. Kurang lebih hasilnya seperti ini, ya. Perhatikan, nah format tanggalnya masih sama karena secara default adalah medium. Nah, kita coba ganti sekarang formatnya lagi. Misalnya kita ganti jadi short, ya. Kemudian tipenya currency, kemudian kita ganti simbolnya, ya, kita jadikan rupiah, kita ganti currency simbol menjadi Rp, ya, seperti ini. Kemudian kita coba jalankan lagi, kita lihat perbedaannya seperti apa. Oke, ya, kurang lebih hasilnya seperti ini. Nah, format tanggalnya juga berubah, kemudian mata uangnya juga berubah menjadi rupiah. Nah, tentunya kita masih bisa melakukan format lagi, ya. Misalnya untuk tanggal, ya, untuk format yang custom kita bisa pakai pattern, ya, kita bisa pakai pattern. Nah, misalnya kita pingin tampilannya adalah tanggal di depan, kemudian 2 digit bulan, kemudian tahun, seperti ini, ya. Kita coba lihat perbedaannya. Iya, hasilnya kurang lebih seperti ini, ya. Tanggal bulan 09. Kalau kita ingin bulannya, nama bulannya lengkap, kita berikan format seperti ini. Oke, kemudian kita coba running lagi. Nah, hasilnya kurang lebih seperti yang kita lihat bersama. Oke, 25 September 2008.